Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Salim. Saya adalah salah satu dosen jurusan S1 Keperawatan Universitas Sarimulia. Hari ini kita akan belajar terkait bagaimana tata cara pemasangan EKG kepada pasien nantinya. Oke, sebelum kepada pasien, adapun ada hal yang harus disampaikan kepada pasien nantinya adalah ketika pasien dilakukan pemasangan, maka hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah melepaskan ikat pinggang, terus melepaskan perhiasan, jam tangan, anting ataupun benda logam lainnya seperti itu. Baik, di sini adapun alat dan bahan yang nanti akan kita gunakan yaitu ada handscone, ada jelly, terus sini nanti ada tempat sampah sementara, terus ada kasak buat membersihkan. Selanjutnya ada elektroda, ada kertas EKG, ada mesin EKG tentunya, yang sebelum kita lakukan pemasangan tentunya harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, dan ini adalah bagian yang nanti akan ditempelkan, ya, yang bagian bulat-bulat ini, ya. Ini nanti akan ditempelkan pada bagian dada pasien, ya, dan bagian yang berwarna merah, hitam, hijau, dan kuning ini nanti akan ditempelkan pada bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah seperti itu. Nah, karena tadi alat sudah ada disampaikan, nah selanjutnya atau kita persiapan selanjutnya adalah kita melakukan persiapan kepada pasien terlebih dahulu, yaitu kita menjelaskan terkait tindakan dan tujuan dari pemasangan EKG seperti itu, ya. Baik, nanti ketika pasien kalian bisa melakukan sapaan terlebih dahulu, ya. Jadi seperti ini contohnya. Selamat pagi Pak Muhammad, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, baik. Pak Muhammad, perkenalkan saya perawat Rian. Hari ini kita akan melakukan pemasangan EKG yang dimana tujuannya adalah untuk merekam aktivitas jantung Bapak. Nah, karena tadi Bapak ada keluhan nyeri dada, maka salah satu dari indikasi pemasangan ini adalah seperti yang Bapak keluhkan seperti itu. Sebelumnya ada yang Bapak tanyakan? Ya. Tidak ada. Baik, pada pemasangan EKG ini, Bapak, kita memerlukan waktu nanti kurang lebih 15 menit dalam pelaksanaan. Harapannya nanti ketika pada saat pemasangan Bapak tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas gerak sedikit pun. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah Bapak menggunakan jam tangan ataupun sabuk? Kalau misalnya dia bisa dilepaskan terlebih dahulu, Bapak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk melakukan cuci tangan sebentar, Pak, ya. Nah, ini saya sudah melakukan cuci tangan dan juga memasang handscone. Selanjutnya kita sampaikan kepada pasien untuk membuka baju bagian atasnya seperti itu. Boleh dibuka? Bapak mau buka sendiri atau saya bantu untuk membukakan? Buka saya. Oke, silakan, ya. Saya mau persilakan dulu, Bapak. Dibuka sama. Baik, nah pada saat pemasangan EKG, hal yang perlu diperhatikan adalah di bagian elektroda ini, ya, ada tulisan C1 sampai C6. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oke, C1, ya, ini ada C2, ada C3. Ya, jadi nanti dilihat angka-angkanya seperti itu, di mana angka-angka ini menunjukkan urutan dari pemasangan. Biasanya biar untuk mengingat pemasangannya, biasanya mengikuti warna pelangi seperti itu, ya. Nah, untuk pemasangan C1, ya, jadi ini elektroda nanti akan dipasangkan dengan menggunakan gel
Gel ini adalah pilihan saja kalau misalkan badan pasien itu berkeringat, maka tidak diperlukan ya, karena gel sebagai penghantar seperti itu. Nah, untuk kita ke pasien ya, maka karena ini pemasangannya di bagian dada ya, maka bagian dada akan kita buka seperlunya saja seperti itu ya. Bapak permisi ya. Nah, untuk pemasangan bagian dada, maka pemasangan C1 ini diantara mid bagian kanan ya, dengan diantara ICS keempat. ICS 4 itu artinya interkosta keempat. Nah, maka di bagian sini ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, letak tangan ini menunjukkan jarak interkostanya ya. Nah, seperti itu. Jadi pemasangan C1 ini yaitu di bagian ICS keempat. Nah, pada saat pemasangan harapannya tali yang elektroda yang kita gunakan ini tidak terlilit-lilit ya. C1, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah dapat C1, maka bagian sebelahnya adalah C2 nya. Nah, ketika sudah didapatkan C2, kalau sesuai urutan, maka C3 ya. Tapi di sini kita akan lompat satu dulu ya, lompat satu angka. Sebelum kita mendapatkan C3, maka kita akan cari C4 terlebih dahulu. Ya, C4 itu pas biasanya di bawah puting susu, ya, atau di garis mid clavicula C4. Nah, setelah dapat C4, maka di antara C2 dan C4 itu kita letakkan C3 di antara tengah-tengahnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasang C6 terlebih dahulu ya. Lalu kita lihat di bagian mid axilla atau di tengah ya, ketiak. Nah, setelah dapat C6, maka kita akan pasang di tengah di antara C6 dan C4 itu masang C5. Nah, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini susunan pemasangannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ini ya, di bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah ya. Jadi jangan sampai salah pemasangan warnanya seperti itu ya. Jadi di sini harus terkonfirmasi ya, ini warnanya hitam maka capitnya juga hitam ya, warna merah capitnya juga merah. Jangan sampai berbeda seperti itu ya. Nah, pada pemasangan tangan kanan itu biasanya kita akan pasang adalah warna merah terlebih dahulu. Nah, warna merah di sini ya, pemasangannya itu nih ada capitnya kayak gini, bagian ada platnya ini bagian dalam. Jadi masalah tadi seperti ini. Coba permisi ya. Nah, seperti itu. Boleh diturunkan tangannya. Selanjutnya tangan kanan, tangan kirinya yang warna kuning ya. Oke. Di tangan kiri. Oke, tekan. Selanjutnya tersisa dua warna. Nah, yang hijau ini di bagian kaki kiri. Oke, nah selanjutnya yang hitam di bagian kaki kanan. Seperti itu. Ketika sudah terpasang secara keseluruhan, maka tadi hal yang perlu disampaikan kembali atau diingatkan adalah untuk pasiennya tidak melakukan pergerakan seperti itu ya, dan untuk menahan kurang lebih 1-2 menit. Ketika sudah disampaikan ke pasien, maka kita melakukan yang namanya
perekaman dengan menekan tombol on pada bagian mesin. Selanjutnya nanti kita klik ya bagian sini start. Oke, Bapak, karena sudah selesai, saya mohon izin untuk bantu melepaskan ya. Ketika melepaskan boleh kita menggunakan kasa seperti itu ya. Kalau misalkan ada jelinya maka kita bersihkan seperti itu ya. Oke, permisi Bapak ya. Baik. Oke, nah bagian yang sudah terpasang boleh kita lepas seperti itu, dan kita sampaikan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Oke, Bapak, ini tindakan sudah selesai kita lakukan. Bagaimana perasaannya Bapak? Sudah. Oke, Bapak, untuk hasil nanti tunggu dokter ya untuk menyampaikan hasil dari perekaman jantung Bapak. Baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya pamit undur diri? Tidak ada. Oke, karena tidak ada ya, Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sehat selalu Bapak ya, permisi. Ya, itulah tadi tentang bagaimana tata cara pemasangan EKG kepada pasien. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat buat pemirsa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.